Judulnya dalam bahasa Ibraninya Shalom Aleichem. Dalam bahasa Indonesianya damai sejahtera atas rumah ini. Waduh, kira-kira apa nih ya yang kita mau dapatkan dengan judul yang bagus sekali? Oleh sebab itu, izinkan saya men-share materi kita pada malam hari ini. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Oke. Pelajaran pada malam hari ini didasarkan atas Lukas 9 ayat 51 sampai 56 dan Lukas 10 ayat 1 sampai 24. Bila mana Bapak Ibu melihat di layar gadget Anda, apakah itu handphone ataupun laptop atau komputer, entah apapun namanya, maka di layar gadget Anda akan terlihat bahasa Ibrani, lalu diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti, maksud saya dapat dibaca, Shalom Aleichem. Dan dalam bahasa Inggrisnya adalah peace be upon you. Damai sejahtera atasmu. Tapi terjemahan bahasa Indonesia, damai sejahtera atas rumah ini. Baik, kita akan masuk kepada slide yang pertama. Inilah garis besar pelajaran pada malam hari ini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sekalipun kedua pasal itu memberikan cerita dengan latar belakang yang berbeda, waktu yang berbeda, tetapi perhatikan baik-baik, ceritanya hampir sama. Luar biasa. Begitulah cara kerja Roh Kudus menuntun para penulis sehingga cerita di waktu yang berbeda, orang yang berbeda, tetapi ceritanya kok bisa sama. Di Lukas 9 ayat 51 sampai 56, Bapak Ibu akan melihat di Alkitab ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah Yesus akan menuju Yerusalem melalui Samaria. Dari mana dia? Yesus mau keluar dari Galilea, mau menuju ke Yerusalem. Yerusalem itu ada di provinsi Yudea. Maka antara Galilea dan Yudea itu ada Samaria. Yang kedua, sebelum memasuki Yerusalem, sebelum melewati Samaria, maka Yesus mengutus beberapa muridnya lebih dulu ke Samaria untuk mengetahui apa respon orang Samaria dengan rencana akan lewatnya Yesus di Samaria. Dan yang ketiga, setelah Yesus mengutus beberapa muridnya ke Samaria, maka murid-murid melaporkan kepada Yesus apa respon orang Samaria. Sementara di sebelah kanan, berdasarkan Lukas 10 ayat 1 sampai 24, cerita di waktu yang berbeda, tetapi hampir mirip. Yang pertama, Yesus akan menuju banyak kota yang hendak dikunjunginya. Dan sebelum Yesus mengunjungi banyak kota itu, Yesus mengutus 70 murid berdua-dua terlebih dahulu. Prinsipnya sama. Yesus mengutus 70 murid berdua-dua supaya Yesus mengetahui dengan jelas bagaimana respon orang-orang di kota yang hendak dikunjunginya itu. Dan sebagaimana di nomor 3 sebelah kiri, maka nomor 3 sebelah kanan memberikan pernyataan yang hampir sama, yaitu sikap murid-murid
kepada Yesus tentang pengutusan. Kalau yang sebelah kiri, sikap murid-murid tentang orang Samaria di depan Yesus. Artinya mereka lapor, "Guru, orang Samaria begini begitu." Tetapi di nomor 3 yang sebelah kanan, sikap murid-murid kepada Yesus tentang pengutusan mereka. Kira-kira pelajaran apa yang akan kita lihat dari cerita yang hampir sama ini? Perhatikan baik-baik peta yang ada di sebelah kiri Anda. Itu adalah peta di zaman Yesus. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Itu ada tanda panah merah di mana Yesus akan berangkat dari Galilea menuju ke Yerusalem di provinsi Yudea, akan melewati Samaria. Hal ini menjadi menarik. Kenapa? Ada beberapa alasan kenapa Yesus harus melewati Samaria. Karena begini Bapak Ibu, biasanya Yesus itu sembunyi-sembunyi kalau mau menuju ke satu tempat. Betul ya Bapak Ibu ya. Perhatikan pelajaran-pelajaran kita Selasa-Selasa yang kemarin-kemarin. Rata-rata Yesus kalau mau pergi ke satu tempat, dia akan sembunyi-sembunyi. Tapi kali ini Yesus terang-terangan. Dia berjalan di tengah banyak orang. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan. Sehingga Yesus akan terang-terangan melalui kota Samaria. Yang pertama, disebabkan oleh karena hari-hari menjelang kematian Yesus semakin mendekat. Artinya, penggenapan akan rencana keselamatan untuk manusia harus terlaksana di kayu salib. Itulah sebabnya Yesus berpikir dan menetapkan hati untuk tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dia harus terang-terangan menyatakan dirinya adalah Mesias yang sedang ditunggu-tunggu itu. Lalu yang kedua, biasanya Yesus kalau mau kerja, dia akan bekerja langsung dengan dirinya sendiri tanpa melewati murid-muridnya. Tapi kali ini sehubungan dengan penggenapan rencana keselamatan di kayu salib semakin mendekat, Yesus tidak mau rencana keselamatan itu akan buyar sebelum dia sampai di kayu salib. Itulah sebabnya dia mengutus murid-muridnya lebih dulu ke tempat-tempat, kota-kota yang akan dia kunjungi. Artinya, Yesus ingin bahwa keselamatannya terjaga dengan baik. Sehingga rencana keselamatan dengan matinya dia di kayu salib akan tergenapi dengan baik. Bapak Ibu lihat cara kerja Yesus yang luar biasa. Semua dia perhitungkan. Dan yang ketiga, Yesus akan menunjukkan siapa dirinya dengan terang-terangan kepada dunia sebelum kematiannya di kayu salib. Bila mana Bapak Ibu membaca Lukas 9 ayat 51 sampai 56 tersebut, jelaslah disebutkan bahwa Yesus akan melewati Samaria. Dan hal ini menjadi menarik. Kenapa? Samaria adalah satu kota, lebih tepatnya provinsi yang berada di antara Galilea dan Yudea, yang merupakan provinsi yang agak unik. Kenapa unik Bapak Ibu? Mari kita lihat sedikit ke belakang sejarah tentang Samaria. Kalau Bapak Ibu melihat di peta yang ada di sebelah kiri, khusus untuk wilayah yang berwarna biru dan wilayah yang berwarna kuning, maka penjelasannya adalah sebagai berikut.
Pada awalnya kerajaan Israel adalah kerajaan Israel bersatu. Artinya kerajaan Israel bersatu belum terpecah dua. Maka kerajaan Israel bersatu itu terjadi di zaman Raja Saul, Daud, dan Salomo dengan ibu kotanya Yerusalem. Seiring berjalannya waktu, setelah, lebih tepatnya pada waktu Raja Salomo menjadi raja di Israel bersatu sebelum terpecah dua, rupa-rupanya Salomo melakukan kesalahan fatal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa baca itu di 1 Raja-Raja 9, 1 Raja-Raja 11 dan 14. Di sana diterangkan kejahatan apa yang dibuat oleh Salomo sampai Tuhan sendiri yang berkata, setelah engkau turun dari jabatan, kira-kira begitu bahasa gaulnya, maka aku akan memecah kerajaanmu. Itu kalimatnya Bapak Ibu. Di 1 Raja-Raja 9, 11, dan 14. Dan dosa yang paling jahat yang dilakukan oleh Salomo adalah dia menyembah berhala. Itulah sebabnya Tuhan mengumandangkan satu dekrit bahwa kerajaan Israel setelah Salomo meninggal akan terpecah dua. Bapak Ibu lihat yang biru itu adalah kerajaan Israel utara dengan ibu kota Samaria yang diduduki oleh 10 suku Israel. Sementara di sebelah selatan itulah kerajaan Israel selatan yang biasa disebut dengan kerajaan Yehuda. Ibu kotanya adalah Yerusalem yang diduduki oleh 2 suku. Nah, yang menarik adalah rupa-rupanya setelah kerajaan Israel bersatu ini terpecah menjadi 2, utara dan selatan, 2 kerajaan ini tidak belajar dari kesalahan Salomo sehingga Tuhan memecah kerajaan itu. Yang terjadi justru 2 kerajaan ini selalu berperang, dan bukan hanya berperang, penyembahan kepada dewa-dewa terus diperkembang. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada 2 kerajaan ini, mereka harus dihukum. Itulah sebabnya di tahun 722 sebelum Masehi, di mana Israel Utara dengan ibu kota Samaria ditawan oleh kerajaan Asyur. Bapak Ibu lihat kerajaan Asyur ada di atas sekali tuh. Ya, ada kerajaan Aram Damaskus, lalu kerajaan Asyur. Kerajaan Asyurlah yang menawan Israel Utara. Mereka ditawan dan di sanalah orang-orang Israel yang 10 suku itu diserak-berakan, dicerai-beraikan oleh Asyur. Dan inilah yang disebut dengan 10 suku yang hilang. Artinya kerajaan Israel Utara setelah mereka ditawan oleh Asyur tidak pernah ada lagi, Bapak Ibu. Kata tidak ada lagi artinya mereka sudah tercerai-berai kemana-mana. Mereka sudah bercampur baur dengan penduduk di mana mereka dicerai-beraikan. Dan yang lebih menarik, kekosongan di Israel Utara dengan ibu kota Samaria ditempati oleh orang-orang jajahan yang lain yang waktu itu dijajah oleh kerajaan Asyur, seperti kerajaan Babylon, kerajaan-kerajaan lain. Para tawanan itu dimasukkan
ke wilayah Samaria itu. Jadi memang betul-betul akhirnya kerajaan Israel Utara hilang sama sekali. Sekarang bagaimana dengan kerajaan Yehuda? Kerajaan yang ada di sebelah selatan, yang dua suku. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kekalahan Israel Utara dari Asyur membuat kerajaan ini hilang untuk selamanya. Samaria yang menjadi ibu kota kerajaan ini terus ada. Nama ibu kotanya tetap ada, Samaria. Tetapi kebijakan politik Asyur membuat kota ini tidak lagi identik dengan Israel Utara. Nama Samaria tetap, tetapi Israel Utara itu sudah tidak ada lagi. Asyur memasukkan bangsa-bangsa lain ke Israel Utara, Samaria itu, sehingga bercampur baurlah mereka dalam banyak hal. Orang-orang yang tinggal di dalamnya adalah bangsa campuran yang masing-masing memiliki dewanya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya orang Samaria, Israel Utara, yang masih tinggal atau tersisa di Samaria itu sendiri, akhirnya terkontaminasi dengan penyembahan berhala. Mereka kawin-mawin dengan orang-orang, kalau saya gunakan bahasa zaman Yesus, tidak disunat. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Dan itu merupakan sebuah percampuran dengan berhala.